Halo teman-teman, assalamualaikum. Sudah lama sekali ya saya tidak upload teman-teman, sekitar 2 minggu. Dan pada episode ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sebuah produk yang baru saja saya selesaikan teman-teman, yaitu Haplai Typopad 3000. Oke, ini dipindah dulu. Dan ini dia teman-teman, Haplai Typopad 3000. Haplai Typopad 3000 ini adalah generasi penerus dari seri Haplai Typo teman-teman ya, yaitu sebuah perangkat yang dibuat untuk menulis teman-teman, untuk membuat artikel, menulis blog, menulis esai, atau membuat cerpen, menulis novel, puisi, dan lain sebagainya teman-teman. Namun pada generasi ketiga ini terjadi perubahan yang cukup signifikan teman-teman ya, terutama pada desain eksternal dan juga internalnya teman-teman, dimana pada desain eksternal ini dilakukan beberapa modifikasi langsung ke mesin ponsel teman-teman ya. Ini untuk tombol, terutama untuk tombol dan juga daya teman-teman, tombol, daya, dan juga USB port, dimana USB port sekarang sudah tidak menggunakan extension lagi teman-teman, tidak menggunakan L-shape lagi, jadi sudah langsung tertanam di dalam teman-teman ya. Karena pada versi-versi sebelumnya, yaitu Typopad 4000 dan juga Typopad 12000, masih menggunakan L-shape adapter teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak lagi, jadi body bisa dikompakkan lagi teman-teman ya, lebih ergonomis, lebih gampang untuk dibawa teman-teman. Kemudian di sini untuk keyboardnya juga menggunakan casingnya teman-teman, casing asli keyboardnya juga digunakan teman-teman ya. Tidak seperti pada versi yang lalu yang casingnya itu dibuang, akhirnya menjadikan sampah baru teman-teman. Makanya pada revisi ketiga ini casing dari keyboard itu tetap digunakan, jadi tidak ada sampah yang terbuang lagi teman-teman. Mengenai revisi desain Haplai Typopad 3000 ini, beberapa hal dilakukan dan dirubah teman-teman ya, terutama di sini pada indikator baterai teman-teman. Sekarang hanya satu, kemudian 2 tombol di depan dan 1 tombol di samping teman-teman. Ini yang berfungsi satu saja teman-teman ya. Jadi tombol biru ini tidak berfungsi teman-teman. Namun karena sudah terlanjur dilubangi, makanya topinya ini, capnya dipasang agar tidak ciplong teman-teman. Jadi yang berfungsi hanya tombol putih saja sebagai cut off baterai. Kemudian ini adalah tombol power ponsel teman-teman, yang biru ya. Kemudian yang merah ini adalah tombol laser pointer. Dan pada Haplai Typopad 3000 ini lubang audio 3,5 mili juga dikeluarkan teman-teman, karena pada Typopad 12000 dan juga Typopad 4000 lubang audio tidak ada teman-teman ya, tidak berfungsi, jadi dia ada di dalam teman-teman. Jadi kalau mau menghubungkan dengan speaker eksternal ataupun headset itu harus menggunakan Bluetooth, jadi tidak bisa menggunakan kabel. Kemudian di bagian atas ini adalah ini untuk teman-teman, SIM card teman-teman ya, SIM card atau memory card teman-teman. Sekarang saya keluarkan, dimana pada Typopad 4000 dan juga Typopad 12000 itu tidak ada teman-teman, tapi agak susah teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sekarang pada Haplai Typopad 3000 mengganti micro SD ataupun SIM card jadi gampang teman-teman, tidak perlu membongkar casing. Oke, kemudian ini adalah tombol volume teman-teman. Ini volume turun, volume minus, volume plus, dan di sini ada 2 USB port, USB 2.0 teman-teman. Lalu yang ini adalah port charging, menggunakan port tipe C agar mudah menggunakan
charging yang sudah kita miliki ya, atau misalnya saat kita bepergian kita cukup membawa satu charger saja untuk handphone, tapi bisa digunakan untuk apply typo pad ini. Oh iya teman-teman, kemudian untuk di yang belakang teman-teman ya, untuk kameranya sekarang sudah seperti ini teman-teman, jadi tidak flat cut teman-teman ya, jadi tidak dipotong sebesar ini teman-teman, tidak dipotong sebesar ini seperti pada generasi pertama yaitu apply typo pad 12.000 maupun generasi kedua apply typo pad 4.000. Dan untuk sidik jari tadinya berfungsi namun sekarang tidak, mungkin lepas teman-teman ya, karena saya tidak mengganjalnya teman-teman, tidak diganjel, jadi mungkin soket di dalam lepas, tapi sebelumnya berfungsi teman-teman. Dan ini sedikit diangkat dari posisi awal teman-teman ya, dari posisi aslinya agak diangkat, disetarakan dengan ketebalan dari casing apply typo pad, jadi seharusnya berfungsi dan akan diperbaiki pada revisi selanjutnya. Semoga saja revisi selanjutnya adalah revisi yang terakhir teman-teman, jadi tidak ada revisi selanjutnya lagi. Untuk sistem operasinya apply typo pad 3000 ini masih menggunakan Android teman-teman ya, tepatnya Lineage OS versi 22 Android 15 teman-teman. Saya menggunakan yang vanilla build tanpa Google Apps teman-teman ya, jadi tidak ada Google Play Store, tidak ada Google Play Integrity, dan juga tidak ada Google Play Service. Otomatis dia tidak mampu menjalankan aplikasi-aplikasi yang dipasarkan dari Google Play Store, meskipun ia dipasang secara manual dan di-download melalui mungkin APK Mirror dan sebagainya, itu tetap tidak jalan teman-teman ya, karena pustaka-pustaka yang diperlukan tidak tersedia pada apply typo pad 3000. Kenapa begitu? Karena apply typo pad 3000 memang didesain hanya untuk menulis teman-teman, bukan untuk yang lainnya. Tapi kalau teman-teman memaksa, teman-teman bisa melakukan flash ulang dan menambah Google Play Store, namun itu opsional teman-teman ya. Oke, akan langsung saja saya nyalakan teman-teman. Jadi yang pertama untuk menyalakan apply typo pad 3000 adalah memasang baterai teman-teman. Baterai dapat dipasang melalui tombol yang ada di samping. Setelah lampu menyala, barulah tombol power smartphone ditekan teman-teman, dan tunggu hingga proses booting selesai. Oh ya teman-teman, mengenai durasi bootingnya ini cukup lama teman-teman ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi Realme 5 apalagi yang varian 4GB teman-teman, wah itu lama sekali loadingnya teman-teman. Jadi ketika dia dinyalakan, dia perlu waktu yang cukup lama untuk memulai Android teman-teman. Saya tidak tahu kenapa. Dan ini juga padahal sudah di unlock, sudah menggunakan custom ROM yang sangat ringan teman-teman, dengan layanan-layanan bawaan yang terbatas teman-teman ya. Tidak ada lagi software-software bawaan vendor yang berat, tapi loadingnya tetap lama teman-teman. Oke, ini dia sudah loading. Kalau kita memposisikannya seperti ini, dia akan menggunakan mode portrait teman-teman ya saat dinyalakan. Namun untuk membuatnya landscape kita cukup, nah diangkat begini, dia akan otomatis landscape teman-teman. Itu karena saya sudah mengatur untuk lock di landscape teman-teman ya, orientasinya. Dan untuk keyboard teman-teman ini tidak bisa langsung digunakan karena dia harus diaktifkan secara manual. Memang ciri khas dari smartphone keluaran BBK teman-teman ya, termasuk Realme, Vivo, Oppo, kemungkinan Ico juga teman-teman. Jadi untuk menggunakan keyboard dan juga touchpad, OTG harus diaktifkan terlebih dahulu. Karena saya menggunakan custom ROM, jadi saya bisa mengatur pengaturan OTG ini di quick setting teman-teman. Saya tinggal klik dan terhubung, langsung terdeteksi teman-teman ya. Oke, lampu juga sudah hidup teman-teman, akan saya matikan. Jadi lampu pada keyboard ini cukup berguna ketika saya sedang mengetik di tempat gelap teman-teman ya.
yang minim cahaya. Nah sekarang mouse sudah bisa digunakan touchpad, klik kanan dan klik kiri. Di sini juga terdapat sebuah bar teman-teman ya, toolbar, taskbar teman-teman, navigation bar. Jadi kesannya sudah seperti komputer teman-teman ya. Bahkan tombol Windows pun berfungsi teman-teman, tombol menu Windows. Tapi ini hanya berfungsi pada custom room teman-teman ya, tidak berfungsi pada stock room. Oke, seperti ini teman-teman. Ini adalah FN untuk mengaktifkan tombol Windows teman-teman. Namun bisa juga sih tetap menggunakan touchscreen seperti ini kalau sudah terbiasa teman-teman ya, atau menggunakan mouse seperti ini. Nah, bisa juga teman-teman. Kemudian di sini saya membahas tentang software teman-teman ya. Jadi dari awal tadi saya sudah sampaikan jika Apply Typopad ini ditargetkan untuk menulis. Jadi aplikasi-aplikasi utama yang saya pasang di sini adalah ada Markdown teman-teman, ada Simple Markdown, kemudian ada Obsidian Markdown. Semuanya adalah editor teks yang menangani dokumen-dokumen Markdown teman-teman ya. Dokumen Markdown adalah dokumen teks polos dengan format yang sederhana untuk menambah aksesoris teman-teman, apa namanya, untuk menambah markup seperti heading, teks tebal, kemudian teks miring, bisa juga kita menambah tabel, menambah gambar, tapi dengan format yang sangat-sangat sederhana. Kenapa Markdown? Karena Markdown adalah teks polos teman-teman ya, teks polos dengan format, sehingga saat kita melakukan melakukan pekerjaan lintas device, misalnya seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan Typopad 30, kemudian Typopad 3000 ini habis baterainya, saya charging, saya tinggal melakukan sinkronisasi ke Apply Go Zero 3 dan saya bisa melanjutkannya hanya dengan text editor biasa teman-teman. Kemudian setelah selesai, misalnya ini juga habis baterainya, saya tinggal sinkron lagi ke sini dan bisa dilanjutkan tanpa ribet-ribet melakukan converting teman-teman. Jadi tinggal kirim langsung edit teman-teman ya, nggak pakai ribet. Sedangkan untuk ini teman-teman, mode landscape-nya ya, untuk mode landscape di sini saya tidak menggunakan aplikasi tambahan lain. Jadi di sini adalah pengaturan bawaan dari LineAdos teman-teman. Jadi di sini pengaturannya ada di layar teman-teman, ada di layar, kemudian ada di orientasi. Kita cari, mungkin ada di bawah. Nah ini dia teman-teman, setelan rotasi teman-teman. Jadi di sini rotasinya rotasi kunci, maksudnya rotasi kunci ini adalah rotasi landscape juga diterapkan pada layar saat terkunci teman-teman. Biasanya kan enggak, namun di sini saya aktifkan. Jadi ketika layar terkunci, meskipun layar terkunci, dia tetap orientasinya landscape teman-teman. Kemudian di sini pilihannya yang saya kunci hanyalah pilihan di 280 derajat teman-teman. 270 teman-teman. Jadi di sini 0, kemudian 90, kemudian 180, lalu 270 seperti ini teman-teman. Kenapa 270? Karena 180-nya seharusnya posisi kamera ini di atas teman-teman ya. Kamera ini di atas di sini seharusnya. Untuk 90 derajat teman-teman, kamera di atas. Jadi harusnya di sini kameranya. Namun karena saya mengejar posisi tombol dan juga posisi ini teman-teman, pintu micro SD, makanya kamera saya buang ke bawah dengan pengaturan orientasi rotasi 270 derajat teman-teman. Dan ini tidak perlu aplikasi tambahan teman-teman ya. Ini berjalan langsung dari fitur
sistem operasinya, jadi tidak ada servis tambahan yang perlu diinstal. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi teman-teman, jika sekarang Hapley TypoPad 3000 ini hanya menggunakan satu sumber daya baterai teman-teman ya, dan itu pun harus melalui bypass baterai teman-teman, bypass feedback. Jadi di sini saya menambah atau menggunakan 2 resistor untuk menangani BMS teman-teman ya, atau informasi BSI. Jadi saya melakukan penambahan satu resistor 1000 ohm itu terhubung dari pin ID ke ground. Kemudian satu lagi resistor 4,7K ohm atau 4700 ohm itu terhubung ke pin termisor dan menuju ground teman-teman. Selanjutnya saya menggunakan sebuah step down yang saya atur ke arus 4,4 volt dan terhubung langsung ke pin feedback di mesin utama teman-teman. Jadi sekarang Hapley TypoPad 3000 ini sudah bisa menggunakan USB dan juga ini apa namanya, maksudnya USB dan juga charging secara bersamaan teman-teman. Karena pada versi yang lalu, yaitu pada Hapley TypoPad 4000 itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi ketika smartphone di charging, OTG harus dimatikan teman-teman. Kalau tidak begitu ponsel tidak bisa dicas. Jadi agak yuwuh teman-teman ya, maksudnya itu agak ribet karena ketika kita menggunakan power bank internal untuk charging, itu pun USB harus dimatikan teman-teman, OTG harus dimatikan agar daya bisa masuk ke baterai. Tapi sekarang sudah enggak teman-teman, sekarang semuanya sudah bisa berjalan bersamaan. USB jalan, otomatis touchpad dan juga keyboard ini berjalan teman-teman. Dan juga charging, kalau mau ngecas sambil kita ngetik, oke juga teman-teman, itu sudah bisa dilakukan ya. Tidak seperti pada generasi terdahulu, yaitu Hapley TypoPad 4000. Dan sekali lagi teman-teman ya, jadi kenapa saya menggunakan smartphone Realme yang hanya memiliki RAM 3GB. Saya tidak menggunakan smartphone yang flagship mungkin, yang RAM-nya lebih besar dan juga penyimpanan lebih besar. Itu karena saya hanya ingin berkontribusi untuk mengurangi sampah-sampah elektronik teman-teman. Jadi misalnya smartphone yang RAM-nya kecil itu kan tidak banyak yang mau pakai lagi teman-teman ya untuk penggunaan sehari-hari. Karenanya saya melakukan modifikasi seperti ini agar smartphone tersebut dapat produktif kembali teman-teman, meskipun tidak digunakan untuk sehari-hari, tapi masih bisa digunakan untuk menulis, misalnya membuat blog dan sebagainya teman-teman ya. Karena di sini saya juga menggunakan Hapley TypoPad 3000 ini untuk menulis blog dan juga memposting sekalian teman-teman. Untuk postingnya sendiri saya menggunakan Brave Browser. Nah, namun karena saya tidak menggunakan F-Droid maupun Play Store teman-teman ya, jadi Brave Browser ini langsung saya download dari situs GitHub teman-teman, dari sumbernya, dari repositorinya. Untuk manajemen perangkat lunak di sini, karena saya tidak menggunakan F-Droid, Play Store juga tidak bekerja. Di sini saya menggunakan Optinium teman-teman. Optinium ini adalah sebuah layanan untuk update software yang langsung menuju ke sumbernya teman-teman. Jadi selain bisa langsung memeriksa dari GitHub misalnya, dia juga bisa langsung mengambil dari F-Droid dan juga pasar aplikasi lainnya. Jadi ini lebih simpel teman-teman ya, karena yang terdaftar di sini adalah aplikasi yang sudah terinstall dan juga harus diatur manual teman-teman. Jadi Optinium ini tidak otomatis mendeteksi aplikasi yang terinstall, namun kita harus melakukan pengaturan secara manual. Ya, nanti akan saya tambahkan yang lain, karena di sini saya baru menambah Brave Browser dan juga Markor dan Obsidian teman-teman. Kemudian untuk yang lainnya sih standar saja teman-teman ya. Untuk kameranya sendiri saya menggunakan open kamera teman-teman. Kameranya ini sebenarnya depan belakang jalan teman-teman ya.
Oke teman-teman, kamera bekerja. Jadi fungsi dari kamera ini bagi penulis adalah untuk mengambil gambar. Misalnya di sini saya punya ini teman-teman ya, ini adalah bekas casing baterai, indikator baterai teman-teman. Jadi saya bisa motret, jepret, kemudian saya tulis, halo guys, ini adalah casing bekas indikator baterai, seperti itu misalnya. Untuk bagaimana saya menulis blog menggunakan Apply Typopad 3000 ini, di sini saya pertama mengedit atau membuat tulisan secara offline menggunakan marker teman-teman, seperti ini. Di sini saya menggunakan marker editor. Misalnya ini teman-teman. Jadi di sini saya membuat tulisan yang sesuai untuk blog. Nah, setelah selesai saya tinggal Ctrl A. Oh sorry teman-teman, ini mode baca, saya harus masuk ke mode edit teman-teman ya. Setelah di mode edit baru saya tekan Ctrl A, kemudian saya copy teman-teman, Ctrl copy, dan saya buka Brave browser. Lalu saya tinggal masuk saja ke blog, kemudian saya paste dan selesai teman-teman. Saya tinggal merubah apa namanya, saya tinggal merubah make up, misalnya teks tebal, miring, dan heading, title, dan juga menambah gambar. Itu saja teman-teman, saya tidak perlu menulis secara online. Selain untuk menulis teman-teman, jika teman-teman misalnya sedang dalam studi sistem operasi, teman-teman bisa menggunakan Termux untuk memperdalam pemahaman tentang sistem operasi Linux teman-teman. Di sini teman-teman bisa belajar banyak pemrograman ya, seperti misalnya apa namanya, untuk C kita kan biasa menggunakan APK search C lang, seperti ini. APT teman-teman ya, saya lupa kebiasaan menggunakan Alpine Linux teman-teman. APT search C lang invalid operation. Aduh salah lagi teman, R sama C nya kebalik teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah compiler untuk bahasa C dan sebagainya teman-teman ya. Bahasa C kita juga bisa menggunakan Python dan Rust teman-teman ya, bahasa pemrograman komputer yang baru. Jadi untuk programming kita juga bisa menggunakan Typopad 3000 ini teman-teman. Jadi bukan hanya menulis ya, dan juga untuk memperdalam pembelajaran sistem operasi Linux kita bisa menggunakan Termux yang dipadukan dengan Termux X11 atau langsung menggunakan Tiny komputer yang lebih praktis teman-teman. Itu semuanya bisa jalan pada Apply Typopad 3000. Namun karena performanya cukup apa namanya, cukup rendah teman-teman ya, dengan RAM hanya sebesar 3 GB, maka kemungkinan untuk melakukannya akan sedikit lemot teman-teman, akan sedikit terjadi lag. Oke, itu dia teman-teman sedikit tentang Apply Typopad 3000 yang saya selesaikan baru-baru ini teman-teman. Namun ini tetap menjadi versi prototipe teman-teman ya, belum final, belum stabil karena masih ada kekurangan yang harus saya perbaiki. Oh ya teman-teman, dan ini dia teman-teman tentang laser tadi ya. Jadi laser ini bisa digunakan untuk main-main sama kucing teman-teman. Ini adalah tombol lasernya dan lampunya sendiri ada di sini teman-teman. Ini dia, ini adalah lampu lasernya. Oke, kalau begitu terima kasih telah mengikuti teman-teman ya, semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi pada video yang lain, pada pembaruan-pembaruan yang lain teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum.